Itu yang penting menurut saya, masyarakat ini perlu memahami konteks proses due process of law-nya itu secara teknikal ya. Jadi jangan sampai, ini kita belum masuk bicara substansi undang-undangnya lah ya. Dari belum. segi prosesnya saja nih dok. Okay. Dari segi prosesnya aja sudah tidak seimbang. Okay. Tapi menurut saya ini menjadi rumit ini karena memang ada istilahnya pancingan politik dan jebakan politik juga. Soal terbukti atau tidak, Nanti relevan atau tidak. Nanti urusannya yang penting tindak pidananya di atas 5 tahun menurut hukum acara pidana bisa ditahan. Oke. Dan itu penahanan itu subjektivitas dari penyidik. Itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Sudah tunggu-tunggu itu. Jadi sobat RH sekalian, kenapa saya harus keras-keras? Karena ini orang yang keras ya kan. Tapi keras dalam hal prinsip ya. Jadi kita tahu bahwa beliau adalah seorang advokat ya. Katanya baru saja jadi advokat 30 tahun. 30 tahun jadi advokat. Munarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini aktivis ya, tapi sebenarnya core bisnis beliau adalah advokat ya. Jadi kalau pernah ingat-ingat di apa YLBHI dulu ya, LBH Jakarta. Saya mulai itu dari LBH Palembang. Oh LBH Palembang. Justru, iya. Kemudian dari LBH Palembang diserahi amanah memperbaiki LBH Banda Aceh. Oke. Pindah ke situ. Jadi setahun setengah itu lebih kurang di situ. Siapa ketua YLBH-nya dulu waktu itu? Waktu itu Bambang Wijoyanto. Oke, luar biasa. Iya, BW ya. BW sama Munir kepala bidang operasionalnya. Oke. Pernah juga di apa? Kontras. Jadi saya merangkap dua waktu di Aceh itu. Jadi waktu di Palembang saya itu merangkap LBH dan Walhi. Dua-duanya saya pegang. Ya. Tahun 94 mulai Walhi, kemudian 95 LBH Palembang, sampai dengan 99 tuh. Jadi 95 sampai 99 itu saya di 98 sebetulnya. Oke. 98 itu di Palembang. 99 Januari persis, bulan Januari 99 saya diminta untuk membantu LBH Aceh memperbaiki dan jadi dulu namanya direktur, kerennya itu begitu. Direktur LBH berarti pada Aceh. Gajinya paling gede di situ berarti. Oh, sangat gede sekali. Saking gedenya tidak bisa dihitung. Tidak bisa, priceless ya kan? Iya, betul. Baru itu kemudian tahun 2000 baru saya ditarik ke Jakarta. Oke, sampai kemudian kelar dari LBH, YLBH itu baru buka kantor sendiri. Mulai tahun? Mulai tahun 2007 saya. Oke, ya. Dan dalam hidup Munarman ini seorang yang luar biasa ya. Nanti kita akan cerita lah soal-soal yang terkait tahun 2020 lagi asik-asik bela Habib Rizik tiba-tiba dalam tanda kutip dikriminalisasi. Memang kriminalisasi ya, karena tahun gitu gila-gilaan lah kriminalisasinya kan. Nanti kita ceritakan itu. Nanti kita ceritakan itu. Nah, yang ingin saya share atau saya minta beberapa masukan atau pendapat dari Bro Munarman. Jadi Munarman itu adalah man ya kan, pria. Munar itu mukanya bersinar. Itu baru Bung Refli yang ngomong begitu. Pria yang mukanya bersinar ya. Nah ini menarik sekali Bro ya. Karena kita perlu ya ke orang yang punya pengalaman beracara ya, seorang advokat untuk melihat pasal-pasal ini tidak hanya dari segi teori tapi juga dari segi praktek selama ini ya. Jadi ada dua kasus yang berkembang. Yaitu kalau dalam perspektif Jokowi melaporkan. Ya. Jadi Jokowi dilaporkan pada tanggal 9 Desember 2024. Baru diproses dengan laporan penyelidikan sepertinya nanti kita baca tanggal 10 April. 10 April.
Kemudian 2025 ini ya. 2025. Kemudian tanggal 6 April kemarin tanggal 28 April. Ya, 2 hari sebelum Jokowi ke Polda Metro, itu diperiksa Damai Hari Lubis. Terhadap laporan yang tanggal 9 Desember. Ya, terhadap laporan yang kemudian berproses jadi barang yang nanti saya bacakan. Nah, kemudian tanggal 6 kemarin Rizal Fadilah. Jadi kalau kita bicara ini udah berproses. Nanti apakah proses seperti apa saya bacakan surat surat apa ya? Surat klarifikasi. Yang kedua adalah laporan pencemaran atau penghinaan direndahkan serendah-rendahnya dan dihina sehina-hinanya. Itu Jokowi yang sebagai pelapor. Jokowi sebagai pelapor. Nah, Jokowi sebagai pelapor ini juga menggunakan beberapa pasal. Yang saya tahu adalah besok itu sudah mulai ada pemeriksaan terhadap Rizal Fadilah, terhadap pemilik akun YouTube Sentana, dan terhadap Kurnia. Itu perlu dilihat surat panggilannya. Ya. Nanti apakah klarifikasi, apakah penyelidikan atau penyidikan, itu perlu diteliti tuh. Nah, maka kemudian saya mau membacakan undangannya ya. Jadi biar kita nggak salah. Termasuk pasal-pasal yang digunakan nanti kita bahas satu-satu. Saya mulai dari laporan pidana oleh TPA dulu ya. Egy Sujana karena dia yang dahuluan ya. Nah, terhadap Rizal Fadilah ya. Ini saya bacakan biar nggak salah kita. Jadi kalau orang hukum tuh begitu bro ya, sobat era sekalian, nggak bisa kita main kira-kira, harus jelas. Satu kata aja beda arti itu nanti. Nah di sini dikatakan ya, ini kop suratnya Badan Reserse Kriminal Polri ya, Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Umum ya, halaman nggak perlu. Kemudian tertanggal 2 Mei 2025, nomor sekian, klasifikasi biasa, hal permintaan keterangan. Kepada Haji Rizal Fadilah SH. Alamatnya tempat tim pembela ulama dan aktivis ya di Rawamangun. Kemudian dia menggunakan rujukan 1 Undang-Undang 881 tentang KUHAP ya. Undang-Undang 2 2002 tentang kepolisian tentang Polri. Kemudian laporan informasi. Jadi laporan informasi. Jadi kayak Dumas itu pengaduan masyarakat. Nomor LI dan seterusnya tanggal 9 April ya atas nama pengadu Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI. Kemudian ada sudah surat perintah penyelidikan. Penyelidikan. Nomor SP Lidik dan seterusnya tanggal 10 April 2025. Jadi dia tidak mention laporan tanggal 9. Ya. Jadi dia cuma mention 9 April dan 10 April. Jadi laporan itu dianggap yang terakhir 9 April itu. Sebenarnya enggak terakhir laporan juga sih. Laporan siapa 9 April? Laporan dari TPUA berarti? Nggak tahu ya. Perlu dicek itu. Tapi intinya adalah laporan informasi nomor LI. Mungkin laporan dari TPUA. Karena TPUA yang memasukkan laporan. Itu tanggalnya, laporan informasi tanggal 9 April. Padahal TPUA kalau tidak salah setelah dia dari UGM membuat lagi laporan. Ya tapi ini kan sudah berproses tanggal 10 penyelidikannya. Oke lah, itu laporan TPUA anggap aja ya. Karena nggak ada laporan pihak lain, yang laporkan tuh TPUA. Jadi dan TPUA tuh laporannya berseri. Jadi masukkan terus dia bukti-bukti. Nanti saya jelasin itu. Ya. Pengertian itu. Iya, dia terus masukkan. Nah, kemudian sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada saudara bahwa penyelidik Unit 2 Subdit 4 di Tipidum Bareskrim saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau pemalsuan akta autentik dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 26 KUHP dan atau pasal 68 Undang-Undang 20 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan laporan informasi nomor 9 April tadi. Ya, berdasarkan laporan nomor 9 April tadi atas nama pengadu Profesor Dr. Egy Sujana, SH MSI terkait ijazah atas nama Joko Widodo Presiden Republik Indonesia ke-7 yang diduga palsu. Jadi dimention ya.
Selebihnya guna tindak lanjut. Apa tadi? Kalimat ulang itu ya? Okay. Terhadap laporan. Ya. Terakhir itu. Saya ulangi lagi ya. Yaitu pasal 266 KUHP dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas berdasarkan laporan informasi nomor LI dan seterusnya ya tanggal 9 April 2025 atas nama pengadu. Jadi pengadu. Profesor Dr. Egy Sujana, SHMSI, terkait ijazah atas nama Joko Widodo dalam kurung Presiden Republik Indonesia yang diduga palsu. Oke, jadi Egy melaporkan ya, bahasa dia ngadu. Ya, 3, guna tindak lanjut dari penanganan pengaduan tersebut dimohon saudara untuk hadir menemui penyelidik selaku saksi ya. Kemarin, kemudian pukulnya seterusnya, kemudian tempatnya di Trunojoyo ya, dengan membawa dokumen yang terkait dengan pengaduan dimaksud. Ini mohon maaf ternyata tidak hanya Rizal Fadila 3 yang diperiksa, semuanya TPUA semua. Kemarin tanggal 6 itu. Ya, jadi beda-beda ininya. Beda bukan ruang yang sama, jam yang berbeda kayaknya. Oh, jam berbeda. Okay. Karena pemeriksaannya 2, satu keluar kota, jadi cuma satu itu yang bekerja. Jadi yang kedua itu Medi Juniarto. Ini pengacara kan? Ya, yang satunya lagi siapa itu yang Rustam. Rustam ya. Oke. Sudah cukup itu karena dia bilang apabila ada apa-apa ini. Nah, biar komprehensif langsung saya bacakan yang Jokowi ya. Jadi biar kita langsung yang panggilan laporan atas laporan Jokowi terhadap Rizal Fadila juga. Itu maksudnya? Bukan. Yang kedua ini. Yang kedua ini adalah laporan Jokowi. Ya, makanya. Rizal Fadila nggak masuk. Rizal Fadila dipanggil sebagai saksi. Tapi dipanggil siapa nih suratnya nih? Suratnya ke Rizal Fadila. Berarti kan sama-sama memanggil Rizal Fadila, maksud saya. Tapi yang satu atas laporan yang atas aduan pihak TPUA, yang sini atas aduan Jokowi. Tapi sama-sama Rizal Fadila yang dipanggil. Rizal Fadila. Oke. Bacain. Jakarta 5 Mei 2025, Polda Metropolitan ya, Polda Metro Jaya. Kemudian Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kepada saudara HM Rizal Fadila di Bandung. Ini alamatnya di Bandung. Bukan di TPUA. Rujukan tetap sama tadi undang-undang dan laporan polisi nomor LP. Jadi dia langsung LP ya kan? Itu makanya. Uang keren langsung kan? Tanggal 30 April 2025. Kemudian surat perintah penyelidikan nomor SP, lidik dan seterusnya tanggal 30 April 2025 juga. 30 April. Keren cadas ya. Langsung datang, bikin LP-nya, kemudian langsung surat SP, surat penyelidikan. Sprint lidik. Oke. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada saudara bahwa penyelidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau manipulasi, penciptaan, perubahan, pengrusakan informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 Jungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 Jungto pasal 48 Jungtonya ini sanksi pidananya ya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua tentang transaksi elektronik ya yang terjadi di Jakarta Selatan. Ya, pada tanggal 26 Maret 2025, spesifik dia. Ya, yang dilaporkan oleh Insinyur Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh terlapor dalam lidik. Untuk proses tindak lanjut dan penanganan perkara tersebut diperlukan keterangan dari saudara selaku saksi. Ya, jadi selaku saksi ya diminta kepada saudara untuk hadir menemui penyelidik Ibtu Adi Hermawan tanggal 8 Mei 2025 dan seterusnya. Kami mengucapkan terima kasih dan seterusnya ya. Oke. Tentu Bro Munarman sudah
sudah sangat paham ya bahasa-bahasa yang begituan. Kan? Tapi saya cuma mention sedikit highlight ya dari keterangan panggilan terhadap Rizal Fadila ini yang dimention justru pertama kali pasal 35. Pasal 32 barulah kemudian pencemaran 31, 10, 11-nya. Ya, tapi sebenarnya pencemaran itu kan cuma 9 bulan yang agak lumayan. Itu yang pasal 27A-nya. 27 ya. Tapi kalau kita ikut, jadi kalau 310 ini kan cantolan aja lah, 310, 311. Tapi kalau kita ikut logikanya, 35, 12 tahun, kemudian 32, 8 tahun, dan pencemaran itu 4 tahun. Udah tahu nih. Udah paham. Oke. Arahnya. Sekarang silakan Bro Munarman menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan ini. Kalau kita butuh buka pasalnya, nanti akan saya bukakan. Silakan. Mulai dari mana dulu kita? Saya kira ini metodenya kita harus komparasi aja. Jadi tidak bisa dibahas satu karena ini kan dua-duanya saling terkait. Karena dengan kita melihat keduanya, pertama yang saya mau katakan itu kenapa harus komparasi secara komparatif studi begitu. Karena kita bisa lihat, ini tanggal 9 Desember, ini baru tanggal berapa? 30 April. 30 April. Tapi yang ini begitu cepat bekerja, sudah langsung sprint lidiknya sudah hari itu juga. Yang ini baru kemudian tanggal berapa bulan kemudian? Tanggal 9, tanggal 10. Tapi kan laporannya tanggal 9 Desember. Desember kan? Artinya ada beberapa bulan toh. Saya mengetahui tanggal 9 Desember itu dari Rizal Fadila. Kan? Artinya itu dari sisi kecepatan kerja institusi kepolisian kita lihat ya. Ini kita bukan soal orang ya. Tapi ini soal institusi kepolisian. Ada SOP menurut saya yang diberlakukan berbeda. Yang seharusnya ini bisa lebih dulu bekerja. Baru kemudian ini kan laporan yang belakangan kan. Tapi ini kemudian kita lihat setelah ada reaksi dari pihak Jokowi, baru kemudian ini seolah-olah bekerja. Ini kan sebetulnya semacam menurut saya semacam PR saja. Jadi entertain aja ini sifatnya ini sebetulnya menurut saya. Itu satu ya kalau kita bandingkan. Lepas dari soal kesulitan-kesulitannya ya. Nah, yang kedua menurut saya sebetulnya pihak TPUA itu sebetulnya tidak layak disebut sebagai Dumas. Karena kan konkret yang dilaporkan dulu itu kan. Ada dugaan pemalsuan toh. Ada sifatnya konkret. Kalau Dumas itu kan misalnya kita lihat ada orang kecopetan atau orang tabrakan menimbulkan orang akibatnya mati. Kita ngadu. Nah, itu sifatnya umum. Kalau jadi dia kan bawa bukti setahu saya. Salah satu buktinya itu putusan pengadilan. Artinya ini kan ada proses hukum nih sebetulnya. Nah, jadi dan secara hukum acara pidana ataupun substansi hukum material pun di KUHP sebetulnya saya juga mau koreksi sekalian cara kerja polisi ini. Dia dikebalik-balik sebetulnya. Yang justru sebetulnya yang delik aduan itu adalah ketika ada hak pribadi. Itu sebetulnya aduan namanya. Disebutnya itu mestinya aduan dari korban. Baru bisa diproses toh syaratnya. Tapi giliran yang ini yang sifatnya delik umum, pemalsuan itu kan umum tuh. Nggak perlu dilaporkan siapa. Nggak perlu dilaporkan sebetulnya dia bisa bekerja. Tapi jatuhnya aduan masyarakat, makanya disebut Dumas, pengaduan masyarakat. Yang ini justru sebetulnya yang dilaporkan Jokowi itu kan sebetulnya delik aduan. Karena kepentingan dia pribadi toh. Baru supaya bisa diproses harus dia sendiri makanya kan yang turun melapor. Tapi disebut justru laporan. Padahal ini harusnya laporan, ini sebetulnya aduan sebenarnya. Jadi ini kita koreksi secara regulasinya lah ya. Baik itu yang ini yang membuat kesalahan penerapan ini menurut saya ada di peraturan Kapolri. Jadi itu kalau di undang-undang hukum KUHP-nya sendiri maupun di KUHAP itu yang disebut aduan itu kalau ada kepentingan pribadi
Yang kalau kita melapor, kalau tidak melapor tidak bisa diproses. Makanya dikatakan delik aduan. Harusnya itu disesuaikan dalam konteks perkapnya. Sementara yang laporan tuh tindak pidana umum. Tidak perlu ada orang melapor pun polisi bisa kerja. Nah itu dulu pertama koreksi kita terhadap regulasi teknisnya, Perkapolrinya ya, supaya kedepannya dikoreksi, tidak mempraktekkan hal yang salah. Nah yang dalam konteks dua perkara ini saya kira tadi itu kecepatan bekerjanya sama-sama penyelidikan katakanlah ya. Undangannya kan sama-sama penyelidikan kepada Kang Rizal Fadila itu kan. Sama-sama penyelidikan tapi ini baru bekerja setelah beberapa bulan dilaporkan. Kan itu pun saya dengar di channel ini juga TPUA sudah 3 kali melaporkan atau 4 kali melaporkan kalau tidak salah itu. Yang jelas berkali-kali. Berkali-kali. Terakhir setelah dia dari UGM itu kira-kira 3 hari dari UGM itu dia lapor lagi. Berarti setelah tanggal 16 April lah ya. Setelah 16. Di minggu-minggu terakhir April kan. Nah ini baru bekerja. Kemudian ini juga seolah-olah dengan dalam waktu yang 1 hari saja, tidak sampai berbulan-bulan. Nah itu poin pentingnya. Nah kemudian bahkan kalau yang saya dengar Jokowi itu sudah diperiksa hari yang sama. Kalau menurut keterangan media saya baca begitu, hari yang sama 35 pertanyaan katanya. Harusnya ini sebetulnya dulu berlakunya sama SOP itu. Ketika ada orang mengadu, melaporkan, kita perbaiki istilahnya. Ketika ada orang melaporkan, TPUA melaporkan sebuah adanya indikasi tindak pidana, dugaan tindak pidana, mestinya hari itu juga diperiksa. Sama seperti yang diberlakukan terhadap Jokowi. Begitu dia melapor atau yang dalam konteks ini dia mengadu sebetulnya. Karena itu delik aduan. Ketika Jokowi mengadu, dia kan langsung diperiksa hari itu juga. Nah ini pun harusnya sama SOP-nya. Tapi ini kan sudah kita lihat ada tidak sama. Ini berbulan-bulan, ini 1 hari yang sama. Kemudian sprintnya juga, sprint lidiknya sama-sama. Ini berbulan-bulan, ini baru kemudian ini 1 hari yang sama ya. Nah jadi sudah banyak ketimpangan sebetulnya. Nah kemudian yang paling penting menurut saya, baik itu di hukum acara pidana maupun setahu saya di peraturan Kapolri itu diatur secara tegas. Pihak yang melaporkan terlebih dahulu itu berhak lebih dulu diselesaikan proses hukumnya dibanding yang belakangan. Apalagi secara substansi laporan yang dilakukan oleh TPUA ini istilahnya predikat crime-nya yang dilaporkan yang diadukan oleh Jokowi itu dampaknya dari laporan ini sebetulnya kan. Jadi artinya tadi seperti yang kita bicarakan, ini dulu harus dibuktikan. Ini bagaimana nih kelanjutannya? Tindak pidananya terbukti atau tidak dulu? Baru kemudian kalau terbukti nggak ada pencemaran. Ini nggak ada gunanya. Ini nggak bisa berlaku karena terbukti. Nah itu yang penting menurut saya, masyarakat ini perlu memahami konteks proses due process of law-nya itu secara teknikal ya. Jadi jangan sampai ini kita belum masuk bicara substansi undang-undangnya lah ya. Dari segi prosesnya saja nih loh. Dari segi prosesnya aja sudah tidak seimbang menurut saya. Ini perlu yang ini dulu. Tidak ada equality before the law. Nggak ada. Nah ini dulu menurut saya yang sebagai salah equality before the law itu kan pilar negara hukum. Ini dulu yang diseimbangkan dulu menurut saya. Nah, jadi sekedar catatan bahwa kan pelapornya tadi atas nama Egy Sujana. Dan yang dilaporkan Jokowi kemungkinan itu Egy Sujana. Jadi maksudnya udah benar-benar ada kaitan bentrokan, ada kaitan langsung jadi. Betul. Dan itu tidak boleh terjadi sebetulnya dalam sebuah proses hukum pidana itu. Tadi itu makanya saya menyarankan dalam konteks ini sebetulnya ya, perkara yang dilaporkan oleh Jokowi ini kita bicara prosesnya dulu lah. Kita belum bicara substansi pasal-pasal konten pasalnya. Secara proses sebetulnya harusnya Bareskrim ya itu menarik kasus perkara yang dilaporkan oleh Jokowi ke Bareskrim. Jadi biar satu kesatuan. Satu dulu. Jadi satu lembaga dulu supaya tidak ada menimbulkan benturan ya dalam prosesnya, ditarik dulu. Kemudian Bareskrim dalam rapat internalnya ini mendahulukan laporan yang lebih dahulu dulu. Lebih dahulu dan pokok. Clear karena sebetulnya gampang saja. Kemarin saya nonton di channel ini juga, misalnya saran dari dan ini keinginan dari para pelapor di TPUA. Dilaporkan saja toh.
perkara ini. Karena kan laporannya jelas tuh. Dugaan sebuah dokumen yang diduga palsu. Tinggal diuji forensik, uji karbon, uji macam-macam lah, kan segala macam di apalagi lapor itu. Jokowi sudah memperlihatkan ijazah. Sudah memperlihatkan waktu melapor di Polda. Tinggal diambil aja, diminta itu atas laporan ini kami minta untuk diserahkan, untuk diuji. Kan nanti ketahuan, diumumkan. Kalau ternyata apa hasilnya kita tidak tahu, ya umumkan saja. Tidak cukup bukti misalnya. Tidak cukup bukti karena apa misalnya, atau bisa dilanjutkan karena ada dugaannya ini. Ya sudah proses dulu itu. Clear menurut saya, tidak ramai, tidak heboh. Jadi ada lagi soal proses ini. Soalnya saya ini mau mancing-mancing yang lain. Saya kira itu dulu. Itu dulu proses, ya. Pancingan satu ya kan, yang patut diduga. Dengan melaporkan itu, benar nggak cara berpikir begini? Dengan melaporkan itu, sebenarnya Jokowi ingin memindahkan permainan. Nanti di sidang itu bukan pembuktian asli tidaknya ijazah, tapi pembuktian apakah sudah terjadi pencemaran atau penghinaan atau tadi dokumen yang otentik atau tidak. Dan ijazah nggak pernah diperlihatkan. Itu yang dibuktikan saja. Itu kan disebutnya kalau kita dalam dunia advokasi, dunia praktek kepengacaraan dunia advokasi, itu disebutnya strategi hukum. Jadi memang Jokowi itu melaporkan memang bagian dari strategi hukum untuk menghambat ini sebetulnya. Jadi ini kan kalau kita bicaranya strategi hukum seperti yang Bro RH sebut tadi, ini kan satu ada strategi hukum. Nah, saya mau nambahin, kenapa dia orang-orang hukum di belakang Jokowi ini menyarankan strategi itu? Menggeser permainan, menggeser tiang gawang istilahnya itu Kenapa? Karena mereka meyakini institusi penegak hukumnya masih dalam pengaruh mereka. In favor kepada mereka. Iya dong. Jadi dia yakin, karena apa? Mereka meyakini ini tidak akan diproses soalnya. Ini menurut saya yang jangan sampai masyarakat kita ini terlena ya. Nah makanya tadi dari awal saya sebutkan, kembali lagi kepada soal pidana pokoknya dulu yang penting. Ini nggak boleh. Makanya saya tadi sarankan ditarik jadi satu kesatuan ke Bareskrim semua, jadi Polda tidak terlibat lagi, sehingga Bareskrim memiliki keleluasaan dan secara peraturan Kapolri, pelaporan yang lebih dahulu itu mesti didahulukan penyelesaiannya. Apalagi ini related itu berkaitan erat, satu kesatuan. Karena yang satu menjadi tidak terbukti, yang lainnya akan menjadi gugur. Kalau yang ini terbukti, yang ini akan berpengaruh yang lain juga. Nah itu dulu. Jadi lebih enak sebetulnya. Jadi lebih memudahkan polisi juga menurut saya sebetulnya. Pancingan berikutnya adalah secara faktual laporan atau pengaduan oleh Jokowi itu tidak hanya berbasis kepentingan personalnya, pribadinya, tetapi juga dia menggunakan yang delik umum, bukan delik aduan, yaitu pasal 35 dan pasal 32. Itu kan delik umum itu. Itu delik umum itu. Nggak ada. Kalau yang 3 pasalnya pasal pribadi itu. Jadi dan itu ancamannya 12 tahun, 8 tahun. Betul. Di era Bro dulu, itu adalah cara untuk menangkap dan menahan target. Betul. Kena dengan Habib Rizik, kena dengan Sahganda dan lain sebagainya. Yang pokoknya pasal yang ancaman hukumnya di atas 5 tahun digunakan untuk menahan orang. Lepas nanti terbukti atau tidak itu urusan lain. Dalam konteks Habib Rizik nggak terbukti. Tapi sudah ditahan dari awal. Itu. Ada yang termasuk saya juga menganalisis ini kayaknya memang sengaja untuk menggunakan pasal itu agar nanti kalau seandainya situasinya kondusif, maka mereka bisa diundang tapi nggak balik lagi. Gitu. Itu bagian strategi hukum yang saya bilang tadi. Itulah strategi hukumnya dari tim Jokowi ini sebetulnya. Kalau kita bicara taktik-taktik permainan-permainan dari perkara di lapangan, ya memang begitu. Ketika orang terdesak supaya kita punya bergen, istilahnya begitu kira-kira. Kalau politik itu bergen politik, maka kita harus kasih serangan dulu, yang itu akan mematikan langkah lawan. Nah kalau logikanya, kalau digunakan pasal 32 dan 35 itu dengan ancaman pidana yang berat di pasal 40 dan 50 sekian, 45 sekian gitu itu tentu saja orang yang dilaporkan, yang 5 orang dilaporkan oleh Jokowi, itu bisa ditahan masalahnya.
Soal terbukti atau tidak, nanti relevan atau tidak, nanti urusan. Yang penting tindak pidananya di atas 5 tahun menurut hukum acara pidana bisa ditahan. Dan itu penahanan itu subjektivitas dari penyidik. Itu masalahnya. Ya, dan kalau kita lihat tadi ada keyakinan bahwa tadi kan Bro mengatakan keyakinan bahwa dia masih bisa mempengaruhi atau justru itu menurut saya variabel penting yang digunakan ya untuk mempermudah proses penahanan itu dengan istilahnya pengaruh itu sebetulnya. Kalau nggak ada itu ya dia nggak berani juga. Nggak berani juga. Saya kadang-kadang mohon maaf nih. Kadang-kadang ya dalam konteks ini kok kayaknya curiga gitu. Jangan-jangan malah diajarin. Ya bisa jadi karena kan yang pengalaman soal-soal begitu kan kalau yang gitu, praktisinya kan. Iya kan. Nah, yang begitu-begitu kan susah juga kita. Betul. Ada soal lain ya yang terkait dengan siapa saja yang perlu dilaporkan. TPUA hanya melaporkan Jokowi karena dia konsentrasi pada tindak pidana ijazah palsu atau pemalsuan dokumen secara umum. Tapi kita tahu bahwa belakangan kan muncul Rismond, Roy Suryo yang melakukan uji forensik terhadap ijazah yang beredar. Nah, ijazah yang beredar itu diklaim sebagai ijazah asli Jokowi oleh kader PSI. Nih, yang aslinya mungkin bisa ditampilkan lagi ya. Nah, itulah yang menjadi basis Roy Suryo dan Rismond untuk melakukan uji forensik. Nah, dalam uji forensik tersebut karena sifatnya ilmiah berdasarkan tools yang mereka katakan, kan pilihannya cuma fake and original. Dan mereka mengatakan itu fake. Sepanjang yang itu. Sepanjang yang diuji oleh mereka itu. Sepanjang yang diuji oleh itu. Yang kedua adalah kalau ini kan melalui media sosial mereka dapatkan walaupun di X itu atau Twitter itu berwarna. Wah, ini yang aslinya ya. Kelihatan Bro ini ya. Nah ini. Nah, paham. Ini tidak bersumber dari Jokowi. Menurut Dian Utama kader PSI. Tapi dari seseorang. Yang diperkirakan seseorang itu memberikan file. Walaupun file berwarna kan. Nah, dia klaim sebagai biar nyenyak tidurnya atau mau lebaran dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah yang kalau skripsi beda lagi. Skripsi itu langsung dia mendapatkan fisiknya. Jadi primer kan? Primer. Nah, di situ juga kemudian kesimpulan Roy Suryo dan Sianipar mengatakan itu pun fake juga. Nah, salah satu alasan fake-nya karena penggunaan Times New Roman. Font font itu yang menurut beliau nggak ada. Roy Suryo mempermasalahkan lembar pengesahan, tanda tangan dan lain sebagainya. Jadi mereka itu mendapatkan langsung kan. Nah, tetapi dalam konteks ini kalau kita balik lagi pada ijazah palsu, menurut pengalaman Bro Munarman, apa yang sebaiknya dilakukan? Karena selalu orang bertanya kan, kalau Anda menuding ijazah palsu, emang Anda pernah lihat? Ya kan? Emang Anda pernah pegang? Ya ketika ditanyakan ke Roy Suryo, ya yang itu sepanjang yang disampaikan yang PSI itu kan? Yang PSI itu. Yang diupload itu. Tapi artinya kan sekarang Jokowi berteka-teki, ya kan, mengatakan itu nggak jelas, pengacaranya juga nggak mengatakan itu, tapi itulah yang ditampilkan oleh kader PSI dan waktu ada pertemuan alumni di UGM yang dimunculkan juga dimunculkan itu backgroundnya. Nah lalu Rismond melakukan itu. Silakan Anda mengkonstruksikan sesuatu dari pemaparan saya yang bingung ini. Nah jadi kalau memang laporan Jokowi dengan menggunakan pasal 3235, ya kan? Harusnya yang dijadikan calon tersangka orang yang mengupload di akun medianya pertama kali sama yang menampilkan di acara reuni UGM itu. Kalau itu karena itu basisnya. Jadi basis analisa dari Rismond itu kan dokumen itu toh. Nah, sementara yang diubah-ubah itu kalau ada dugaan penggunaan pasal 32 dan 35 mengubah, mentransmisi, menyimpan, menghilangkan, seolah-olah otentik.
Kan itu yang kena seharusnya. Artinya orang yang menampilkan di UGM atau orang yang kedua yang mengupload ke media sosial. Media sosial itu bukan ini. Dia kan cuma menilai dari hasil upload. Nah, itu kekeliruannya. Jadi menurut saya ini akan jadi pukulan balik kalau hukumnya bekerja dengan benar. Oke, sekarang kita bicara mengenai ini kan bukan delik aduan di Bareskrim itu. Kan walaupun yang dilaporkan Jokowi, tapi kan dia bisa saja menemukan tersangkanya. Makanya saya bilang itu ditarik. Kalau ditarik oleh Bareskrim semua. Ada satu kesatuan. Satu kesatuan. Pasal 32 dengan 35 itu bisa menjadi justru pasal untuk menyelidiki yang upload itu. Jadi inilah sebetulnya menurut saya ya, desakan dari publik ini sebetulnya satu, menarik kasus perkara lapor aduan yang di Polda Metro ke Bareskrim, kemudian mendesak Bareskrim untuk menggunakan perkap bahwa siapa yang melapor duluan dia yang harus diselesaikan lebih dulu. Apalagi ini pohon utamanya. Apalagi ini pidana pokoknya, pohon utamanya. Yang ketiga tadi adalah pasal 32 dan 35 itu justru harus digunakan untuk orang yang mengupload menggunakan sarana elektronik. Karena kan semua sama-sama tidak pernah menggunakan dokumen fisik toh dalam soal ijazah kecuali yang soal skripsi kan. Nah, jadi itu yang mesti diproses menurut saya. Jadi biar bisa makanya sebetulnya ini kalau persoalan ini tidak ada motif politik tertentu, saya akan keluar dari masalah hukum dulu sedikit ya. Saya akan lompat sedikit dari luar masalah hukum. Kalau ini tidak ada motif politik tertentu, maka sebetulnya ini secara hukum normatif tidak kita campur dengan politik. Ini sebetulnya polisi gampang, mudah. Ibaratnya ini bukti-bukti udah ada semua. Kalaupun dia udah bertebaran sebetulnya. Lalu kemudian apalagi sudah diperlihatkan gitu. Oleh si pelapor, oleh si pengadunya sendiri kan, tinggal diminta saja sebetulnya. Dan langkah berikutnya sebetulnya nggak perlu banyak-banyak manggil orang, uji forensik aja. Laporkan itu betul. Mana ijazahmu, forensik, uji forensik. Mana skripsimu, uji forensik. Selesai. Untuk mendukung hasil uji forensik ini, barulah kemudian nanti orang UGM yang dimintain keterangan. Gitu loh. Biar beres urusannya. Tanpa politik ya. Tapi menurut saya ini menjadi rumit ini karena memang ada istilahnya pancingan politik dan jebakan politik juga. Ini di luar soal itu, makanya saya bilang kita berhentikan dulu soal hukumnya selesai ya. Clear, mudah-mudahan clear soal hukumnya. Nah, sekarang kita bicara tentang pancingan politik, kegaduhan politik dan lain sebagainya. Ada sementara orang yang mengatakan bahwa bisa jadi sebenarnya Jokowi punya semua itu. Nah, itu ada timbul analisa seperti itu kan. Ada yang aslinya. Dan itulah yang dia akan bikin kick nanti ketika nanti ada puncaknya pada perhelatan puncak, kan begitu. Nah, sekarang dia nikmati aja permainan ini sebagai panggung dia untuk barangkali ada mengatakan tidak post power syndrome. Jadi kalau saya nyebutnya reproduksi kekuasaan. Reproduksi kekuasaan. Jadi mata kamera tetap ke beliau. Itu. Sejauh mana keyakinan Anda kalau seandainya ada analisis seperti bukan keyakinan, analisis Anda. Analisis ya. Kalau kita lihat dari analisisnya kan kita akan bermula ini kan peristiwa terjadi sejak lama ya. Saya nggak lupa tahun berapa. 2018. Gus Nur pertama itu Bambang Tri. Iya, itu 2018. Jokowi Undercover 2. Yang pertama dong. Kalau Jokowi Undercover 1 itu yang Bambang Tri sendiri. Iya, kalau kan Bambang Tri itu nulis 2. Iya, tapi kan yang dipersoalkan yang pertama itu yang undercover pertama tuh. Baru kemudian yang dengan Gus Nur yang kedua. Bukan. Yang dipermasalahkan itu adalah kalau Jokowi Undercover 1 itu cerita tentang asal usul. Jokowi Undercover 2 bicara tentang sekolah ijazah dan sekolah ijazah. Yang kata Bambang Tri SD SMP SMA-nya fake. Ya, itu. Itu yang membuat dia sendirian, belum sama Gus Dur ya. Belum. Nah, itu yang kena 3 tahun kan? Ya, dia kemudian belum dihukum. Lalu berdasarkan buku yang beredar itu, dia diinterview oleh Gus Nur.
Enggak, nah, bos. Enggak. Itu kalau yang dia sebelumnya dihukum itu Jakarta Undercover 1. Nah, itu maksud saya. Iya. Di Jakarta Undercover 1 soal asal usul. Iya. Ya macam-macam lah ini mohon maaf. Maksud saya itu, saya. Baik Jakarta Undercover 1 tentang asal usul maupun Jakarta Undercover 2 yang dia bersama Gus Dur bersama-sama. Enggak bersama-sama. Jakarta Undercover 2 bukunya beredar dulu, lalu dia diinterview di mana-mana yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. Itu setelah dia keluar penjara toh? Iya. Nah, kemudian dia diundang oleh Gus Nur. Kemudian barulah dua-duanya jadi tersangka, jadi terpidana. Gus Nur untuk meyakinkan dia nggak bohong, mubahalah. Nah, dua-duanya jadi tersangka, dua-duanya dihukum. Nah, itu maksud saya. Bermula mulai dari awal. Jadi kan Jokowi ini maksud saya dari apa kita rangkai tadi secara panjang dari mulai Bambang Tri Jakarta awal satu kemudian Bambang Tri yang kedua sama Gus Dur berdua kan sama Gus Nur ya bukan Gus Nur ya kan ini sama polanya ada informasi yang dilempar kemudian jadi perbincangan publik kemudian dinikmati kemudian dengan alat-alat kekuasaannya, kan waktu itu dia presiden. Dengan alat-alat kekuasaannya melakukan proses penghukuman terhadap orang yang mempersoalkan. Nah, ini episode ketiga menurut saya bakalnya. Episode pertama Bambang Tri sendiri. Episode kedua Bambang Tri bersama Gus Nur. Nah, ini episode ketiga. Ini bakal episode ketiga menurut saya. Karena polanya sama persis. Hanya bedanya dulu Jokowi berkuasa, dia tinggal berkedip mungkin. Tinggal berkedip bukan perintah lagi, tinggal berkedip berdehem. Sekarang dia karena dia tidak lagi sebagai formalnya tidak memegang jabatan struktural di pemerintahan. Dia harus datang. Dia harus datang itu saja. Tapi pola permainannya sama menurut saya. Maksud saya gini. Kan ada dua hal tadi. Untuk tetap on the top pemberitaannya atau untuk mengkriminalkan orang akhirnya. Ya kan mengkriminalkan itu kan bagian dari satu untuk unjuk kekuatan. Sejauh dia kan sebetulnya makanya saya mau melihatnya itu bukan cuma dalam soal popularitas, Bung Refli, tapi reproduksi kekuasaan. Reproduksi kekuasaan itu ada macam-macam. Salah satunya tuh popularitas tetap berada di pembicaraan media, perhatian publik. Yang kedua itu dia mau ngetes juga sejauh mana loyalisnya ini masih bekerja mesin politiknya untuk mendukung dia. Baik itu loyalis yang ada di dalam tubuh kekuasaan maupun loyalis yang di luar kekuasaan. Dia lagi ngetes itu kan kita bisa lihat nih. Misalnya ada laporan di berbagai tempat. Polres tempat itu kan untuk menunjukkan nih saya masih punya pendukung banyak. Walaupun kelihatannya akan susah ditindaklanjuti. Awur-awuran karena pasal 160 toh. Ini sama orang-orang itu kan. Kalau dulu dipakai. Dulu kalau dia kuasa dipakai. Itu sudah selesai, itu sudah tangkapin semua itu pasti. Nah, ini menurut saya yang sangat berbahaya itu adalah loyalisnya yang masih di dalam kekuasaan. Karena dia yang akan bekerja kan dalam proses ini. Nah, itu dan loyalis itu memegang tampu hukum. Dan ini kenapa menurut saya kalau ini jadi justru proses kriminalisasi tadi itu kan sidangnya panjang nih bos. Nah dengan sidang panjang itu kan isu ada terus menggelinding terus. Kan ini ada distribusi popularitas juga. Dia kan sedang membangun mau tidak mau kita sebut anaknya sebagai penguasa. Dan itu bisa didistribusikan loh. Karena dia satu kesatuan itu. Jadi artinya perekatan itu untuk putranya bisa kan? Bisa jadi untuk itu. Jadi popularitas perhatian kepada Jokowi itu justru untuk mendongkrak ini putranya. Termasuk bisa juga untuk ngetes siapa saja pendukungnya di dalam maupun di luar kekuasaan. Itu mah bacaan dari segi non hukumnya ya begitu menurut saya. Nah, sekarang pertanyaan ini udah hampir terakhir mungkin pertanyaannya adalah what should we do? What should they do? Karena bukan kita kan, mereka itu orang TPU dan lain sebagainya. Sementara ini kan sudah menggelinding luar biasa. Gak mungkin kan ibarat anak busur panah sudah melesat, kan anak panah dari busurnya, lalu mau ditarik kembali. Sudah ada proses di Bareskrim, proses di Polda Metro, dan kemudian ada berproses di Solo dengan perbuatan melawan hukum gugatan perdata. Nah, apa your suggestion itu? Apa your advice? Ya, menurut saya kalau sudah begitu ya tinggal dijalani. Ikuti aja.
Artinya tinggal di jalan itu artinya yang laporan TPUA itu terus untuk digaungkan oleh TPUA dan minta tadi itu secara teknis disurati secara resmi Bareskrim untuk menarik perkara yang di Polda dan mendahulukan pemeriksaan laporan TPUA yang mulai Desember tahun 2024. Kemudian untuk segera minta itu diuji forensik di Lab 4 Polri, Laboratorium Forensik Polri yang resmi kan. Kemudian lepas dari situ hasilnya apa ya itu harus dihadapi menurut saya, tinggal itu. Oke, tetapi sekali lagi tadi ya soal independensi. Ya. Kan tadi menggunakan alat-alat kekuasaan itu lapor problem dan kita lain itu sebagainya. Begitu masalahnya. Justru itu problem terbesar negara kita ini. Aparatur birokrasi penegak hukumnya ini itu tidak independen kan. Dia tidak berdiri di ruang kosong dan tidak memiliki menurut saya baik itu karakternya, budayanya ya. Dia memang bagian secara struktur politik, struktur pemerintahan itu kan memang institusi negara. Tapi kan institusi negara ini kan dia diangkat juga secara administratifnya ya. Kapolri kan diangkat oleh presiden. Tidak hanya diangkat, dipilih. Ditunjuk SK-nya dari presiden, kira-kira begitulah. Dan dia yang milih. Presiden yang milih kan. Jadi artinya memang tidak bisa lepas dan membutuhkan seorang yang sangat luar biasa menurut saya kalau mau bekerja independen. Jadi memang kita juga tidak bisa sepenuhnya menganggap institusi negara itu di ruang hampa ya. Tapi juga kita harus ingatkan bahwa mereka juga terikat dengan tanggung jawab sumpah sebagai aparatur negaranya, bukan sebagai alat politiknya. Tinggal itu sebetulnya peluang yang bisa kita ingatkan terus-menerus. Jadi kita ini bekerja itu di sisi moralitasnya sebetulnya. Karena saya berpikir ada kemungkinan skenarionya adalah laporan tidak ditindaklanjuti TPUA karena bukti tidak cukup. Bisa sangat mungkin. Tetapi laporan yang dilanjutkan, ditindaklanjuti karena ini tidak membutuhkan soal ini ijazah soalnya pembuktian palsu atau tidak. Pokoknya ini lo sudah lakukan benar nggak lo mengupload sudah benar nggak menyatakan pernyataan ini, tinggal itu aja. Kalau pasal-pasal makanya ujungnya kan itu menggeser permainan, menggeser tiang gawang kalau istilah kawan-kawan itu. Tiba-tiba saya terhenyak. Kalau begitu pekerja media sosial ini bisa dipenjarakan semua kalau begitu dengan 3235. Ya iya, kalau dia dianggap melakukan potongan-potongan untuk maksud tadi itu. Ya, tapi kan kita harus jelas setiap itu kan harus ada yang namanya maksud jahat. Nah, kan? mens rea kan maksudnya. Tapi kan masanya gini, kalau orang tiap hari kita motong-motong. Iya, kalau sekedar untuk konten dan untuk edukasi publik dipotong-potong itu tidak. Nah, ada satu rahasianya sebetulnya menurut saya. Ya, yang dilarang saya sudah baca juga pasal 3235 itu. Itu sebetulnya yang lebih ditekankan itu yang barang elektronik milik orang lain. Itu. Tapi kalau punya sendiri, Bung Refli nih, punya channel sendiri, terdokumentasi sendiri, cuman kemudian memotong-motong sendiri produk Bung Refli, itu nggak ada masalah. Bukan begitu, bro. Gimana? Saya bilang yang motong-motong itu orang lain. Nah, kalau orang lain kan banyak sekali kita punya barang nih. Dia potong-potong di TikTok misalnya, di WA. Contoh ya, kita mendapatkan potongan mengenai statement Hercules terhadap Gatot Nurmantio. Cuman mungkin cuma 1 menit lah kurang lebih. Serem sekali, direct banget kan. Jeger. Saya tidak takut sama Anda. Wah, siapa sih yang gini-gini, jeger. Tapi begitu kita lihat yang versi panjangnya. Beda, lentur dulu, minta maaf, salah apa, kok sadis sekali. Jadi lentur dia, nggak direct. Saya bilang untung akhirnya kita tidak tayangkan ini karena saya mulai curiga. Coba lihat yang lainnya. Yang begitu-begitu kan kita bisa terjebak. Padahal kita pekerja, walaupun ini jurnalis, citizen jurnalis, tetapi kan tetap saja kita membutuhkan potongan-potongan itu untuk memberikan informasi, analisis dan lain sebagainya. Nah itu problemnya itu di situ memang. Sementara norma pasalnya siapapun yang memotong, siapapun yang mengubah, siapapun yang mengenkripsi, yang memindahkan kan begitu judul normanya kan. Nah itu memang problem di situ. Tapi kan dalam konteks medsos ini sekarang ini, apalagi yang media yang
punya. Artinya kalau menurut saya channel seperti ini nih, apakah diklaim sebagai media edukasi publik ya, sepanjang dia merupakan produk jurnalistik menurut saya nggak ada masalah. Tapi kalau memotong-motongnya itu memang tujuannya untuk sesuatu dengan mens rea tadi. Iya, untuk provokasi lah. Menurut saya berhak saja orang yang merasa keberatan dipotong. Orang yang merasa keberatan ya, atau pemilik si kontennya ya. Atau orang yang dijadikan dijadikan subjek dalam konten videonya ya, dipotong, dipaduan, kemudian berhak saja dia melapor itu dengan pasal itu. Tapi yang jadi masalah adalah kita yang pekerja media sosialnya yang paling, karena kita yang menyiarkan kan. Nah, disitulah ada orang lain yang memotong di TikTok. Kita melihat bagus nih. Betul. Untuk edukasi kan. Kita masukkan lalu kita ulas kan. Makanya di ulasannya kalau memang produk jurnalistik itu mesti ada begini, apakah ini begini? Ya, kita harus pakai metode verifikasi sebetulnya. Tapi sebenarnya kan kalau kita bilang citizen journalism itu kan kita nggak punya tools. Beda sama perusahaan media. Dia punya tools untuk recheck and check and recheck, triple check. Kalau kita ya paling kita disclaimer aja. Disclaimer, gitu. Memang itu ininya kuncinya di situ, disclaimer. Kalau nggak bakal repot nanti. Ya lama-lama orang nggak ada yang mau lagi. Apalagi hukumannya berat tuh 12 tahun tuh. Makanya itu yang terjadi sama Gus Nur. Ketika dia dianggap menyebarkan berita bohong dengan Undang-Undang 1 1946, gila, dia dituntut maksimal 10 tahun. Padahal sebenarnya Gus Nur tuh kalau secara materi substansi itu nggak bisa kena tuh. Ya, si Bambang Tribun juga nggak bisa kena. Iya. Karena tidak ada pembandingnya, yang aslinya kagak ada. Betul, apalagi yang dijadikan saya tonton cuplikan-cuplikan persidangan itu soal mubahalanya. Iya. Nggak ada urusannya itu. Iya. Nggak ada penghinaannya. Nah awalnya mubahalanya, tapi tapi pasal digeser kemudian itu digeser, jadi menyebarkan berita bohong. Dua-duanya sama. Begitu itu kan pakai 146 ya. Iya. Sorry, 1946 kan. Iya. Nah, tetapi begitu di tingkat banding dan kasasi, berubah pasal itu jadi pasal ujaran kebencian. Jadi yang tadinya dia kena 6 tahun, diskon jadi 4 tahun, tapi pasal yang terbuktinya berubah. Harusnya kan bebas kan gitu. Sedih makanya. Kan di tingkat awal pasal ini dikenakan. Kok tiba-tiba pengadilan tinggi mengatakan bukan pasal ini, harusnya pasal ini. Itu. Kok bisa begitu ya? Nah itulah pengadilan kita. Padahal kan mestinya pengadilan tinggi sama Mahkamah Agung cuma menilai penerapan pasal itu benar apa enggak. Iya, nggak boleh lagi ngubah pasal. Iya, kalau salah ya sudah. Betul, nggak boleh berubah pasal. Gagal. Kalau dia ngubah pasal harus adili loh. Iya. Pengadilan tinggi itu berhak untuk membuka persidangan sebagaimana persidangan tingkat pertama. Iya. Nggak bisa ngubah-ngubah segitu aja. Itu repot memang hukum kita ini. Masih banyak yang perlu diperbaiki memang. Nah, Anda sendiri sudah merasakan kan? Iya. Bro, tolong closing statement silakan. Di era channel sering saya katakan kalau closing statement bisa 2 jam daripada Anda penasaran kan. Silakan closing statement. Ya saya kira pertama himbauannya kepada teman-teman kita yang sedang berupaya melalui mekanisme hukum untuk Sorry, boleh nggak sebelum closing statement ini ada masalah yang agak gawat juga. Nah, apa itu? Mahfud MD melawan Taufik, Dr. Taufik. Oh, yang di Solo. Di Surakarta, PN Surakarta. Iya, jadi kita apa ininya? Kita dengarkan ya. Perlawanan. Dengarkan dulu ya, biar kebetulan ada bro di sini kan. Kapan lagi kita eksploitasi ilmunya kan? Apa itu? Oke, nanti kita lihat. Jadi intinya adalah Pak Mahfud mengatakan bahwa permohonan itu nggak bisa dikabulkan. Dia akan tidak dapat diterima lah. Gugatannya tidak dapat diterima. Alasannya, loh, kok ini kan masalah ijazah kok digugat di perdata gitu. Lalu Pak Taufik menjawab, loh, kata Pak Mahfud harus ada perikatan antara yang menggugat dan yang digugat. Kata Pak Taufik, kok Pak Mahfud kok nggak ngerti yang namanya bedawan prestasi sama perbuatan melawan hukum. Itu udah benar itu sebetulnya Dr. Taufik menjawab. Cuman dia merasa terganggu karena Mahfud MD ini adalah guru besar yang seolah-olah pendapat itu pasti benar. Satu, yang kedua bisa jadi hakim-hakim itu murid dia. Jadi dia sudah mempengaruhi terlebih dahulu karena sebagai dia tokoh publik kan. Iya, dalam tanda kutip ancaman bagi Dr. Taufik itu adalah kasus ini akan dinyatakan tidak diterima untuk 2 hal. Satu, legal standing. Padahal yang namanya gugatan
gugatan perwakilan aja udah diterima. Ini kan semacam gugatan perwakilan sesungguhnya kan? Ya, citizen lawsuit. Iya, citizen lawsuit sebenarnya ini kan. Ya. Nah, yang kedua adalah dia akan dikenakan mengenai kompetensi peradilan. Wah, kami nggak berwenang gitu. Nah, seperti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, sama. Memang. Tapi masalahnya Pak Mahfud mengatakan itu dan membuat kemudian Dr. Taufik meradang. Oke. Saya akan menempuh pidana melaporkan Prof. Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bukan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan. Dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Oke, terima kasih. Ya, saudara sekalian, itu tadi yang dinyatakan oleh Dr. Taufik ya. Mau menggugat atau mau mengadu, nggak ngerti kita konteksnya ya. Mau melaporkan karena Pak Mahfud dianggap sudah melakukan contempt of court. Tapi sependek pengetahuan saya, contempt of court itu nggak jelas aturannya ya. Belum ada. Belum ada bahkan. Nah, oke, silakan Bro Munarman, ini tambahan lah, partai tambahan lah ini. Ini sedekah ya ilmu ini. Kalau saya sih begini sebetulnya. Pertama memang terlalu prematur ya penilaian dari Mahfud MD terhadap proses gugatan yang masih dalam tahap mediasi. Oke. Bahwa itu analisis dia ya dengan berbagai macam mungkin perangkat keilmuannya ya tidak layak juga. Karena ini kan sebetulnya yang harus dipahami ini. Jadi ini Mahfud ini juga sebetulnya saya agak berbeda dengan Dr. Taufik ya. Tapi menurut saya mau kritik itu Mahfud ini juga harus bisa menempatkan ya bahwa kan ini masyarakat ini kan sebetulnya ada right to know. Hak untuk mengetahui kan. Nah, yang ingin diketahui oleh publik ini adalah kisah legalitas dari seorang pejabat publik, paling tidak mantan pejabat publik. Sekarang masih kan? Oh ya, dia Denantara ya. Kan? Atas dasar itu kan sebetulnya. Nah, karena itulah sebetulnya semua pejabat publik itu berhak untuk diminta informasinya sebetulnya. Dia nggak punya lagi privilege kecuali urusan rumah tangganya, toh. Nah, itu pun rumah tangga misalnya kalau menyerempet soal-soal publik, soal negara tetap bisa dikorek kan sebetulnya sebagaimana Bill Clinton kan. Kejadian di Gedung Putih dengan Monica. Sorry, maaf. Oke, maaf. Ya, dengan Monica Lewinsky kan kita tahu itu kan sebenarnya kalau dalam kacamata ini kan urusan pribadi, tapi kan karena dia melakukan di ruang publik punya negara jadi persoalan negara toh. Dan dia pejabat publik. Pada saat itu kan. Nah, itulah sebetulnya yang sedang digali oleh masyarakat. Jadi menurut saya selain pendapatnya itu keliru
tidak dapat diterima karena alasan tidak punya legal standing dengan tidak punya perikatan. Itu kan memang betul Dr. Taufik bilang, itu one prestasi. Tapi yang saya berbeda pendapat soal jalur untuk mengcounternya. Nah, pidana itu terlalu berlebihan juga menurut saya. Orang namanya pendapat ya. Nah, menurut saya dilawan aja dengan kontra argumen. Nah, begitu. Jadi kita ini sebetulnya hidupnya dalam ada ruang demokrasi. Ruang demokrasi lah, ruang perdebatan, dialektika publik lah, public discourse lah menurut saya. Di argumen saja bahwa pendapatnya Mahfud itu tidak betul. Sekalipun tidak ada perikatan dalam konteks itu ya. PMH itu adalah perikatan yang terjadi karena undang-undang. Itu loh masalahnya. Bukan cuma perikatan antar individu. Dan kita kalau kita bicara dia melamar sebagai calon gubernur, bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu perikatannya jelas itu. Jelas perikatannya dengan publik. Kita ini sebagai pemilih. Itu dia diikat sama kita sebetulnya. Nah, jadi perikatan yang lahir karena undang-undang, karena adanya sebuah undang, itu perikatan dan itu bisa kategori dijadikan gugatan perdata. Tapi yang paling menarik itu kata-kata Rizal Fadila. Apa kerugian Anda? Kan ditanya kerugian tuh. Laporkan. Salah satunya dibilang begini. Saya ini pendukung Prabowo, Pak. Tahun 2019 saya pendukung Prabowo. Kan kalau ijazahnya itu palsu kan dia kan tidak memenuhi syarat. Berarti kan saya rugi karena harusnya menang kan. Betul logika. Gitu. Memang pengadilan, makanya saya mau tambahin dikit ini. Pengadilan ini memang problem kita Bung RH. Dalam beberapa kali gugatan itu selalu yang gugatan yang kira-kira substansi, gugatan perdata ya, bukan pidana ya. Gugatan perdata yang substansinya kuat, itu pengadilan memainkan dia tidak prosesnya tidak disampaikan kepada substansi perkara, tidak sampai ke pembuktian, tapi dicegat dengan pintu putusan sela, sehingga tidak sempat masuk ke pembuktian. Kompetensi relatif absolut, legal standing, bahkan menyatakan diri. Yang lucu nih, kan kita gugat nih Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal kebohongan-kebohongan itu. Ada 7 kebohongan. Termasuk Habib Rizik, ada Pak Sunarko, macam-macam. Yang menggugat. Itu sudah diputus. Tidak berwenang. Tidak berwenang. Lucunya itu tidak berwenang itu kan ada 2 sebetulnya. Ada kompetensi relatif, ada absolut. Kalau relatif pengadilan lain yang berwenang, bukan pengadilan saya. Kalau absolut ini bukan kewenangan perdata, tapi pidana, kan itu. Atau ini militer, atau ini petun, atau ini niaga, bukan perdata kami. Tapi lucunya apa? Tidak berwenang menyatakan ini adalah kompetensi dari MPR. Saya kaget. Jadi MPR dianggap sebagai lembaga yurisdiksi pengadilan. Kita sedang tidak ngomong itu. Kalau kita MPR kita udah tahu fungsi MPR apa. Tapi lucu maksud saya. Saking dia tidak punya alasan lagi. Akhirnya dilempar bahwa itu kewenangan MPR. Bukan kompetensi kami katanya. Kita tidak bicara soal kewenangan MPR. Nah, itu anehnya tuh pengadilan kita itu. Jadi kira-kira begitulah kondisi kita itu. Jadi banyak yang diperbaiki itu. Luar biasa. Tadi silakan closing statement. Saya kira pertama tadi itu memang pertama himbauan saya tadi itu supaya segera Bareskrim dalam konteks perkara dugaan ijazah palsu dan dokumen palsu ini itu segera menarik kasusnya yang dari Polda ditarik ke Bareskrim. Kemudian Bareskrim memproses terlebih dahulu laporan siapa yang pertama diproses. Kemudian langkah yang paling teknis menurut saya yang sangat saintifik tuh yang punya otoritas tuh Lapfornya Polri sendiri. Itu kan perkara mudah. Dengan profesionalisme dan independensi. Profesionalisme dan independensi tentu saja. Nah kemudian itu didukung nanti keterangan saksi-saksi yang siapa lembaga yang berhak untuk menyatakan itu kan bukti-buktinya semua itu kan ada di UGM sebetulnya. Itu perkara gampang sebetulnya kalau hukumnya bekerja tanpa intervensi politik yang aneh-aneh gitu. Kalau politik yang normal misalnya ada presiden nelpon ada penjahat koruptor kelas berat, tangkap itu kalau itu boleh. Tapi kalau untuk membelok-belokkan itu yang nggak boleh kan sebetulnya. Nah ini penggunaan kekuasaannya juga harus dalam kerangka yang benar menurut saya. Yang kedua memang memperbaiki kondisi hukum kita, sistem hukum kita ini memang masih pekerjaan yang panjang menurut saya. Jadi ya di
di teman-teman kitanya ya bersabar-sabar dikit saja menurut saya. Jangan juga terlalu cepat membawa semua persoalan ke hukum menurut saya. Karena hukum itu dia sangat terbatas. Oke. Ruang lingkupnya itu. Roomnya sempit kadang-kadang. Sempit sekali sebetulnya. Jadi kawan-kawan juga akan sangat kesulitan ketika itu menjadi persoalan hukum. Jadi harus ada yang namanya public pressure juga ya. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya di luar hukum tapi tetap dalam koridor konstitusional. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Menyatakan hak menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, berkumpul segala macam itu. Ya ini juga dalam rangka itu podcast kita ini kan. Untuk mengetahui, hak publik untuk mengetahui. Jadi itu yang kita bisa lakukan juga sebetulnya. Jangan terlalu, maksud saya ini dijadikan persoalan target yang di luar ini kita, di luar kendali kita. Membuat target itu jangan di luar kendali kita. Gitu aja sebetulnya. I see ya, mudah-mudahan penegak hukum mendengar. Satu saja, the right to know. Kita pengen tahu ini barang itu penting fake atau original. Right to know itu adalah hak asasi manusia dan ada dalam konstitusi loh. Ya, dan kita cuman itu doang. Perkara kemudian setelah itu ya kita nggak tahu. Selesai sebetulnya kan. Kalau tidak dibawa ke soal hukum kan, itu aja sebetulnya. Oke, saudara sekalian, dengan Munarman ya, manusia yang mukanya bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Salam. Luar biasa.